warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Over the Board Armageddon Seri Grand Finale yang berlangsung di Berlin, Jerman, yang sudah memasuki hari keempat. Hari keempat kemarin malam memainkan bracket atas kawan, partainya Domara Jukukes versus Jan Christoph Duda, dan juga ada partainya Nordibek Abdusatorov bertemu dengan pecatur wanita India Hampi Koneru kawan, di mana Jan Christoph Duda ini mengalahkan Domara Jukukes di permainan Armageddon. Pada game pertama, Duda unggul terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh Domara Jukukes yang memaksa keduanya berlanjut di Armageddon untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke babak berikutnya kawan. Dan akhirnya Jan Christoph Duda mengalahkan Gukes saat Jan Christoph Duda pegang hitam. Sedangkan Nordibek Abdusatorov ini menang 2-0, tak perlu melanjutkan ke Armageddon kawan. Dan nanti Jan Christoph Duda akan bertemu dengan Nordibek Abdusatorov di babak berikutnya. Tapi Gukes ataupun Hampi Koneru masih punya kesempatan turun ke bracket bawah. Hampi Koneru sudah ditunggu oleh Wesley So kawan, sedangkan Richard Rapport sudah menunggu Domara Jukukes. 4 pemain ini bertarung di bracket bawah untuk bisa lolos kembali ke bracket atas kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas, kita pilih permainan Domara Jukukes terlebih dahulu. Saya pilih game pertamanya saja kawan, karena cukup menarik. Sebelum itu kita coba lihat cuplikan video start game pertama kawan antara Domara Jukukes yang pegang putih sedangkan Jan Christoph Duda pegang hitam. Seperti kemarin kawan di live streamingnya, live gamenya yang cukup menarik di sini, detak jantung para pemain ini ditampilkan kawan. Indikatornya bisa kita lihat berbentuk hati di situ kawan. Kalau dalam posisi putih ya dalam posisi yang rendah, detak jantungnya normal. Nanti bergerak ke hitam ataupun sampai merah itu agak kencang kawan, dengan nilai detak jantung yang ada. Cukup menarik kawan turnamen ini sebetulnya secara visualisasi tampilan di YouTube ini kawan. Oke, sekarang kita ke papan analisis kawan. Kita otak-atik permainan Gukes versus Jan Christoph Duda pada game pertama kawan. Kontrol waktunya adalah 3 menit increment 2 detik. Permainan blitz. Pion D4 dari Gukes, kuda F6. Pion C4, ada pion E6. Selanjutnya kuda F3 anti Nimso Indians untuk menghindari kuda C3, kemudian gajah B4 Nimso Indians kawan. Kuda F3, pion D5. Sekarang pion G3 berubah ke permainan Catalan opening dari Queen's Gambit Decline ini. Setelah gajah E7 variasi tertutup, gajah G2 rokade, kemudian dibuka oleh Jan Christoph Duda Katalannya dengan pion D pukul pion C4. Menteri C2 sampai langkah ke-7 ini mereka bermain cukup ngeblitz kawan, karena dalam teori pembukaan Katalan jadi langkah-langkah ini masih cukup umum. Setelah pion A6, pion A4, kuda C6. Pilihan yang paling populer adalah gajah D7 kawan. Dengan opsi langsung nanti kawan di langkah berikutnya gajah ditempatkan di peta C6. Setelah kosong kuda bisa menempati peta D7 nantinya. Menteri ambil pion C4, gajah C6, kemudian gajah G5, gajah serang menteri, menteri mundur maksud saya ke peta C2, diserang lagi oleh gajah E4, menteri ke peta C1, langkah yang paling banyak dimainkan. Memilih kuda ke C6 terlebih dahulu, dan di sini menteri ambil pion C4 langsung sekaligus untuk perkuat posisi pion sentralnya dari ancaman kuda bersama menterinya tadi. Dan di sini kuda A5 serang menteri, di sini menteri mundur ke C2, pion B6 sekarang kawan. Kalaupun ada serangan di sini yang terlihat terbuka diagonal terang ini kawan, simple benteng masih bisa bergeser ataupun tantangan langsung dengan gajah B7 karena ada dukungan kuda ataupun kuda ke pusat. Tak ada masalah bagi hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini pemilih melanjutkan pengembangan kuda ke C3 setelah berpikir kurang lebih selama 10 detik tadi kawan. Sedangkan Duda masih ngeblitz permainannya sat-set kawan setelah gajah B7 benteng D1. Dan kuda ke pusat menantang pertukaran kuda, ditolak, memilih dorong pion E4 untuk mendapatkan atau perkuat petak pusatnya dengan 2 pion ini kawan. Dan Duda tidak melanjutkan baku hantam, memilih dengan langkah kudanya ke B4 serang menteri, menteri bergeser ke E2. Selanjutnya giliran kuda B3 serang benteng, benteng ke B1 ada pion A5. Untuk dukungan kudanya juga buka sebanyak mungkin diagonal terang atau peta-peta terang bagi gajah terang hitam ini kawan. Dan di sini kawan kontrol waktu sudah mulai berjarak antara Jan Christoph Duda melawan Gukes ini kawan, jaraknya sekitar 30 detikan kawan. Dan Gukes di sini memperlebar jaraknya itu. Dia berpikir kurang lebih 1 menitan memutuskan menterinya keluar kawan ke peta C4 serang kuda. Dan sekarang kontrol waktu dari Gukes menyisakan 1,5 menit, sedangkan Duda masih punya 3 menit 6 detik. Kuda ambil gajah,
merelakan gajahnya tadi. Setelah menteri ini pindah tidak menyelamatkan gajahnya, hitam masih mempunyai sepasang gajah melawan sepasang kuda. Siapa yang lebih kuat kawan? Apakah kuda yang badannya lebih kecil ketimbang gajah lebih kuat ketimbang sepasang bishop ini? Diambil balik oleh benteng B kawan, kemudian gajah A6 serang menteri kembali, menteri ke B3, dan di sini baru Jan-Christoph Duda mulai sedikit berpikir menggeser benteng ke J8 untuk perkuat lajur C-nya, untuk dukungan bagi pion C5-nya mungkin kawan, dan juga untuk menghindari diagonal terang dari ancaman discover dari sniper putih ini. Gukes dorong pion D5 menantang pertukaran dan diterima. Pion E pukul pion D5, tanda tanya kuning kawan. Kalau Sofis menyarankan gajah ke petak C5 untuk mendapatkan diagonal serang pressure pion F2. Kalau ada pion D pukul pion E6, ancaman temponya discover pada menteri. Menteri ini bisa bergerak ke F6 kawan. Kalau baku hantam sekali lagi di sini kawan, ya masih bisa diambil balik oleh menteri, menantang pertukaran yang terkuat ketimbang ambil menggunakan benteng. Nanti benteng ini kelamaan bisa ditawan oleh putih. Jadi ambil menggunakan menteri, langsung menantang pertukaran menteri. Mungkin terjadi pertukaran, nah baru sekarang bisa ambil dengan benteng. Memilih dengan langkah pertukaran pion langsung, tidak mengorbankan pion kawan. Pion E pukul pion D5 diambil balik dengan kuda. Dan ada potensi masih ada discover Disney menantang pertukaran kuda juga dan diterima oleh Duda. Kuda pukul balik kuda D5. Diambil balik oleh benteng ancam menteri. Menteri bergeser ke E8. Gajah H3 serang benteng Disney kawan. Benteng bergeser ke D8 menantang pertukaran, ditolak, memilih ambil pion C7. Sementara Gukes unggul satu pion kawan. Tapi kompensasi yang didapat oleh hitam tadi, pergerakan manuver-manuver kudanya sampai petak B3 tadi kawan, mendapatkan gajah yang ada di petak C1. Hitam masih mempunyai sepasang gajah. Tentu sangat kuat posisi gajah ini melawan kuda plus gajah saja. Itulah keuntungan kualitas perwira sepasang gajah hitam kawan. Dan benteng pukul benteng lanjut Duda diambil balik oleh pion E untuk membebaskan pion di lajur D yang sudah tidak ada pion hitam di kanan kirinya, sudah tidak ada yang menghalanginya kawan. Dan di sini gajah C5 lanjut Jan-Christoph Duda. Sepasang gajahnya sudah mendapatkan diagonal-diagonal yang bagus. Apalagi gajah gelap ini kawan, sudah tidak ada tandingan gajah gelap dari putih. Gajah F1 salah satu ide untuk mengeliminasi satu gajah kawan, agar kekuatan sepasang gajah ini sudah tidak seimbang lagi. Dan mungkin bisa kalian coba kawan kalau menemui lawan yang masih mempunyai sepasang gajah. Jadi sebisa mungkin eliminasi satu gajah itu. Nanti tinggal gajah melawan kuda kita saja. Salah satu taktik yang sering kali kita temui dalam permainan Grandmaster kawan. Gajah dipertahankan mundur ke C8 dan Disney pilihan terkuatnya menteri ke B5, menteri ke petak C4, atau menteri ini bergerak mundur kawan, atau maksud saya bergeser ke petak D3 tapi memilih geser benteng A7. Sudah jelas tujuannya ingin coba pressure baris belakang, dan pilihan terkuat gajah dikeluarkan kawan ke petak G4 tapi memilih dengan pion H6 kontrol petak G5 ataupun juga buka ruang bagi raja agar tidak ada masalah kejutan di baris belakang. Cuma masalahnya ini petak H7 ini petak terang kawan yang bisa dimanfaatkan juga oleh gajah terang putih. Benteng A8 lanjut Gukes, menteri ke E4 sentralisasi. Di sini ada gajah D3, menteri mundur lagi. Kenapa menteri ini tidak tertarik untuk ambil kuda yang ada di petak F3 kawan? Maaf kawan, suaranya agak sedikit berisik, maklum, rekamannya di pinggir jalan. Maksudnya rumahnya di pinggir jalan kawan, jadi kalau ada sepeda motor lewat masih terdengar suara zzzz gitu. Oke lanjut kawan, kalau menteri tadi ambil kuda F3 tentu ancamannya skak temponya, dan ada menteri putih yang di sini menteri hitam jatuh. Tentu saja dalam permainan blitz seperti ini sudah terkalkulasi oleh Jan-Christoph Duda. Super Grandmaster sudah bisa melihat ancaman itu, kecuali kita kawan, apalagi admin yang main di pos ronda mungkin langsung sikat kuda Bahenor tadi. Di sini menteri C2 langkah blunder dari Gukes kawan di langkah ke-29-nya. Yang terkuat di sini kawan, gajah ini bergerak ke petak B5. Idenya apa? Karena menteri mundur ke petak E7 tadi, jelas tujuannya mencoba menjebak benteng kawan ke petak B7. Nah, kalau ada menteri ini bergerak ke petak B7, gajah masih bisa antisipasi, berkoneksi dengan pion, ancam menteri sekaligus melindungi benteng. Mungkin menteri akan kembali ke petak E7.
Tapi memilih menteri ke petak C2 kawan. Di sini dimanfaatkan menteri B7 dan memaksa benteng ambil gajah C8 pilihan terkuat. Mungkin kalian punya ide dengan benteng ini bergerak ke petak A6 kawan. Tapi coba lihat pion kalian jatuh di langkah berikutnya. Temponya pun juga ancam benteng. Mungkin benteng ini bergerak ke petak A7, jangan dulu. Ancam menteri terlebih dahulu sekaligus melindungi kuda kawan. Setelah menteri ini bergeser mundur ke petak D7. Kalian bisa jawab benteng ini mundur lagi ke petak A8. Tapi lagi-lagi posisi benteng kalian ini juga kurang bagus. Menekan di baris belakang yang masih cukup aman. Mungkin pion G6 akan dilanjutkan oleh hitam di sini untuk blokade di sini kawan. Kalau nekat melakukan pengorbanan di sini masih ada menteri yang bisa backup baris ke-7, hitam menang. Benteng pukul gajah pilihan Gukes. Ambil balik dengan benteng, kemudian gajah H7 skak, langkah kuning lagi. Tak perlu saya jelaskan langkah terbaiknya, posisinya sudah kalah kualitas putih di sini kawan. Kemudian raja bergeser ke F8, gajah F5 serang benteng, benteng E8. Di sini menteri bergeser ke D3, lindungi pion kawan. Menteri hitam bergeser ke E7, coba nanti menusuk baris kedua menantang pertukaran menteri, mungkin mengancam pion di peta B2, mengancam pion yang ada di peta F2 sudah sangat jelas. Dan di sini raja bergeser kawan ke peta F1 untuk coba backup peta E2-nya kawan dari invasi menteri hitam. Tapi memilih menterinya bergerak ke peta C4, menteri E2 dan Gukes menyerah di langkah ke-34 di game pertama. Di game kedua berikutnya Gukes sempat membalas, tapi di game Armageddon saat pegang putih Gukes juga kalah posisi kawan. Ancamannya sudah sangat jelas kawan. Ancam pion di sini, ancam kuda di sini, ancam pion yang di sini. Logisnya bertukar menteri langsung untuk memperpanjang permainan. Tetap pion ini dalam ancaman, tidak bisa didorong lagi. Posisinya kena pin, juga terhalangi oleh kudanya sendiri. Pion ini juga lemah, bisa dihajar nanti. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, silahkan kalian otak-atik, sudah sangat jelas. Kualitas perwira pun sudah kalah putih di sini. Posisinya pun sudah kalah juga kawan. Pion jatuh di langkah berikutnya. Oke, itulah kawan game pertama antara Domarajo Gukes versus Jan Christoph Duda. Insya Allah nanti sore kita lanjutkan lagi game dari Armageddon seri ini. Dari permainan Not di Backup to Statrop melawan pecatur wanita Hampi Koneru. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.